wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Najma Fida Sabana. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai sistem komunikasi interpersonal secara singkat. Diharapkan teman-teman semua menyimak video ini dengan baik ya. Check it out. Kira-kira teman-teman di sini tahu gak ya komunikasi interpersonal itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan komunikasi interpersonal bagian pengertiannya terlebih dahulu. Komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang terjadi dalam diri kita sendiri. Komunikasi ini melibatkan bagaimana kita memproses suatu informasi, dimulai dari menerima, memaknai, mengolah, hingga menghasilkan kembali suatu informasi. Nah, proses ini bersifat unik bagi setiap individunya, tergantung bagaimana pengalaman individu, kepribadian, dan nilai-nilai yang dipercaya. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian sistem komunikasi interpersonal itu apa, setelah ini kita akan mengetahui komponen utama yang ada dalam sistem komunikasi interpersonal. Komponennya itu terdiri dari 4. Yang pertama ada sensasi, persepsi, memori, dan juga berpikir. Oke baik, kita akan membahas satu persatu komponen utama yang ada dalam sistem komunikasi interpersonal. Yang pertama ada sensasi. Sensasi merupakan proses awal ketika panca indera kita menerima sebuah rangsangan dari suara ataupun cahaya. Contohnya ketika kita mendengar suara burung ya teman-teman, kita akan tahu kalau misalkan suara yang kita dengar tadi itu berasal dari suara burung. Atau ketika kita melihat sebuah ruangan yang bercahaya, kita akan tahu kalau misalkan ruangan itu bercahaya karena adanya lampu. Nah, 2 contoh ini merupakan contoh dari sensasi yang bersumber dari suara dan cahaya. Yang kedua ada persepsi teman-teman, yaitu persepsi itu merupakan proses pemberian makna terhadap suatu rangsangan teman-teman. Nah, persepsi ini juga disebabkan oleh pengalaman individu, emosi, dan lingkungan individu. Contoh dari persepsi, ketika kita mendengar suara burung tadi teman-teman, kita akan tahu kalau misalkan kita akan merasakan bahwa suara burung itu kalau kita dengar bisa lebih tenang. Kalau misalkan kicauannya itu bikin merdu, itu akan bisa lebih tenang ketika mendengar suara burung tadi. Yang kedua, ketika kita tadi melihat suara cahaya di sebuah ruangan, kita akan melihat itu terang, atau bisa juga kita persepsikan kalau misalkan melihat cahaya itu silau, kayak gitu teman-teman. Jadi ada persepsi yang dirasakan dan kita akan memberi makna akan persepsi yang dirasakan. Seperti tadi suara burung menjadi tenang, ketika ada cahaya itu bisa menyilaukan gitu. Yang ketiga yaitu memori. Memori merupakan sistem penyimpanan informasi yang ada di otak kita, yang memungkinkan kita untuk mengingat suatu informasi ataupun pengalaman. Nah, informasi yang sudah tersimpan dapat kita ingat kembali ketika kita ingin mengambil keputusan atau memahami situasi yang baru, dan juga memecahkan suatu masalah. Yang keempat yaitu berpikir. Berpikir merupakan aktivitas mental yang meliputi analisis, evaluasi, dan kreativitas. Berpikir juga dapat membantu kita memecahkan solusi, membuat keputusan, ataupun dapat memunculkan suatu ide yang baru. Proses berpikir juga melibatkan dialog internal, yang mana kita memunculkan berbagai alternatif ataupun mempertimbangkan konsekuensi dari suatu tindakan tertentu. Nah, 4 komponen itulah merupakan dari
sistem komunikasi intrapersonal. Baik, yang terakhir, mengapa komunikasi intrapersonal itu penting? Karena komunikasi intrapersonal merupakan dasar untuk mengembangkan diri dan membantu kita untuk membangun hubungan interpersonal menjadi lebih sehat. Dengan melalui proses ini, kita dapat mengenali emosi, dapat meletakkan kekuatan dan kelemahan kita, dan dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana. Sekian materi penjelasan sistem komunikasi interpersonal dari saya. Satu pesan dari saya, pahami diri, bangun komunikasi yang lebih baik dengan diri sendiri. Semoga materi ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.